الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semuanya sebagai hamba-hamba yang meraih nikmat iman. Al-iman dalam kalbu kita yang mengantarkan kita untuk hadir di tempat ini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah. Itulah merupakan bekal utama untuk dapat melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Pembahasan tentang ibadah, sekian banyak buku kitab memenuhi perpustakaan, sehingga dapat kita ukur benar dan tidak benarnya ibadah menurut ilmu manusia. Tapi apakah semua ibadah yang kita katakan benar, dikatakan benar oleh para ulama, dijamin akan diterima oleh Allah? Dari mana tahu ibadah akan diterima oleh Allah? Tentunya dua hal yang senantiasa harus kita pelihara. Aturan kita perhatikan dan keikhlasan jangan sampai ternodai. Aturan dapat kita ketahui dengan sekian banyak referensi, tapi urusan ikhlas, kalau saya berbicara tentang ikhlas, tidak ada seorang pun yang tahu apakah saya bicara ikhlas dengan ikhlas. Boleh jadi sekian banyak orang berbicara tentang ikhlas, dia tidak ikhlas. Karena itu kita belajar ikhlas kepada para nabi, para rasul. Bagaimana mereka yang sudah jelas-jelas kehidupan mereka dibimbing dengan wahyu, tentunya tidak mungkin menyimpang. Dan ketika kita memperhatikan ungkapan Nabi Ibrahim yang ditegaskan dalam Al-Quran merupakan uswatun hasanah, pasti ikhlas ibadahnya, pasti benar sesuai dengan bimbingan ilahi, bimbingan wahyu. Ketika beliau telah selesai membangun Ka'bah, beliau menghadap kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Seperti inilah ibadah yang kami lakukan. Hanya Engkau yang Maha tahu ya Allah, apa yang kami inginkan dan apa yang kami perbuat. Dan Engkau Maha mendengar suara hati kami, dan Engkau Maha menyaksikan perbuatan kami. Terimalah ya Allah. Innaka antas samiul alim. Kita belajar kepada Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf terlebih dahulu, lebih senior. Nabi Yusuf yang sudah diuji sejak kecil sampai menginjak remaja, demikian berat ujian yang beliau hadapi. Sampai beliau lanjut usia. Dan ketika Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan orang tuanya, setelahnya sekian lama tidak bertemu, hingga ayahnya sudah tidak bisa melihat lagi karena sering menangis tentang Nabi Yusuf, menangis Nabi Yusuf. Dan ketika dipertemukan, beliau menghadap kepada Allah dan menghadap dengan mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf yang sudah jelas-jelas menurut ukuran manusia sukses dalam mengisi kehidupannya,
berbagai tantangan, berbagai ujian, berbagai godaan beliau lalui tanpa tergoda, tanpa menghentikan dirinya sebagai hamba Allah. Tapi ketika menghadap kepada Allah mengatakan, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, izinkan aku untuk mengikuti orang-orang saleh. Subhanallah, seorang rasul, seorang nabi memohon kepada Allah untuk diizinkan ikut orang saleh, sama sekali tidak merasa dirinya sebagai orang yang saleh. Kita teruskan kepada Nabi Sulaiman yang sudah jelas-jelas dipilih oleh Allah menjadi hamba yang sangat istimewa dalam segala segi. Hartanya berlimpah, ilmunya sangat luas, kedudukannya sangat tinggi, sampai mampu menundukkan jin, menundukkan sekian banyak makhluk dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mendapatkan karunia, antara lain mendengar suara semut yang orang lain tidak mendengarnya, beliau terpanggil untuk meningkatkan syukur kepada Allah dan menghadap kepadanya. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau Nabi Yusuf berkata, alhiqni bis salihin, izinkan aku ikut orang-orang saleh. Kalau Nabi Sulaiman berkata, adkhilni bi rahmatik, masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amalku. Amalku tidak layak mengantarkan aku menuju orang yang saleh, tapi rahmat engkau sangat luas. Adkhilni bi rahmatik, masukkan aku dengan rahmatmu fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah, salah apa Nabi Sulaiman sampai merasa jauh dari kedudukan orang yang saleh dan ingin masuk tidak sanggup, tidak mampu. Karena itu menghadap kepada Allah. Sekiranya Allah memberikan syarat, engkau masukkan ke dalam golongan yang saleh dengan syarat A, B, C, D. Seakan-akan Nabi Sulaiman sejak awal sudah menyatakan, enggak ya Allah, aku mohon jangan engkau tetapkan syarat. Aku mohon engkau masukkan aku ke dalam golongan yang saleh dengan rahmatmu saja. Adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan tentunya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pada satu malam sedang bersama keluarganya, sedang bersama istrinya. Tiba-tiba beliau bersabda, ya Aisyah, zarini ata'abbadu hadhihi lailatil rabbi. Wahai Aisyah, aku mohon engkau berkenan mengizinkan aku untuk menghadap kepada Rabbku. Tentu bukan minta izin yang sebenarnya, tapi itulah komunikasi seorang Rasul bersama istrinya saat menghadap kepada Allah, tidak melalaikan hak istrinya. Maka dia berkata, zarini ata'abbadu hadhihi lailatul rabbi, perkenankan aku untuk menyembah Rabbku. Maka Aisyah pun memberikan respon dengan kalimat, wahibbu an ta'budu rabbak, wahibbu an akuna qurbak, aku senang melihat engkau menyembah Rabb, karena itu aku senang kalau engkau berada di sini. Rasulullah berwudu, langsung takbiratul ihram. Sejak awal kelihatan dari belakang gemetar badannya. Sekian lama melaksanakan sholat, menangis terus-terusan. Apa yang membuat beliau menangis? Berdosa? Ada kewajiban yang tidak terpenuhi? Ada hak orang lain yang terzalimi? Tidak. Dan ketika ditanya, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Engkau sudah pasti dijamin tidak akan bawa dosa, tidak akan kotor dengan dosa. Semua dosamu sudah diampuni. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah menjamin engkau bersih dari perbuatan salah dan perbuatan dosa. Rasulullah menjawab dengan kalimat, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Engkau kan tahu, aku ini sedang berjuang ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah memandang dirinya belum menjadi orang yang bersyukur yang dicita-citakan. Karena syukur tentunya semakin banyak karunia dari Allah kepada kita yang kita gunakan untuk ibadah.
tentunya menuntut kita untuk bersyukur karena Allah yang memberikan kepada kita bimbingan bisa ibadah. Orang membaca Al-Quran satu halaman, syukuri dengan membaca berikutnya, dan syukuri dengan membaca berikutnya, dan syukuri Allah yang telah memberikan kepada kamu mampu membaca. Dengan cara apa menggunakan membaca? Dengan menggunakan mata. Dari mana mata yang kau gunakan untuk membaca? Milik Allah. Syukur itu mata. Sampai kapan kita akan tidak akan mampu menjadi orang yang bersyukur yang sebenarnya. Tingkat Rasul saja merasakan belum mencapai tingkat yang dicita-citakan menjadi hamba yang bersyukur. Mungkin orang berkata, semua yang tadi adalah para nabi, para rasul. Kita kan bukan nabi, bukan rasul. Wajar-wajar saja tidak seperti mereka. Baik, kita lihat hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan rasul. Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kurang enak badan, beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Tolong Abu Bakar panggil untuk supaya jadi imam menempati tempat aku. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, istri Rasul, mendekat kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'an ghalabuhu al-buka, fala yusmi'un nasa min al-buka. Muru Umar." Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar yang engkau menjadi imam menggantikan posisi engkau? Dia itu sangat lembut hatinya. Kalau dia jadi imam yang terdengar tangisan terus oleh makmum, kenapa enggak Umar saja engkau suruh?" Rasul menjawab, "Muru falyusalli bin nas." Sudah, Abu Bakar saja yang mesti menjadi imam. Dan Abu Bakar sangat mudah untuk menangis. Apa yang membuat Abu Bakar menangis? Apakah dia lemah? Beliau memang lemah di hadapan Zat yang Maha Kuasa, tapi begitu gagah perkasa di hadapan kekufuran, kemusyrikan. Sewaktu beliau sudah menjadi khalifah, berkata kepada masyarakat saat menyaksikan beberapa kelompok murtad, bukan murtad meninggalkan ajaran Islam secara menyeluruh, tapi menolak kewajiban zakat. Menolak kewajiban zakat sama dengan menolak kewajiban sholat. Karena sholat dengan zakat sama-sama merupakan ketetapan dari Allah yang harus kita laksanakan. Maka Abu Bakar mengajak umat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Para sahabat ragu untuk melaksanakan perintah Abu Bakar. Rasul tidak pernah nyuruh kita untuk memerangi mereka yang sudah terdengar baca syahadat, terlihat salat, tapi gara-gara tidak mau menunaikan zakat, kok sampai harus kita perangi? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar tegas mengatakan, bila kalian tidak mau memerangi mereka, biar aku sendirian dengan Allah. Sangat luar biasa beraninya beliau. Tetapi ketika menghadap kepada Allah, saat melaksanakan sholat, beliau paling sering terdengar tangisannya. Dan bukan hanya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikenal dengan gagahnya, sangat disegani dan ditakuti sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh seorang yang sedang qiyamul lail di malam hari, Umar sedang melakukan perjalanan memeriksa keadaan rakyat, terdengar seseorang membaca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ketika ayat ini dibaca, Umar bin Khattab tiba-tiba menghentikan perjalanannya di atas kendaraannya dan turun, lalu duduk menyandar ke satu pohon. Dalam keadaan napas terengah-engah dia berkata, qasamun wa rabbil Ka'bah innahu lahaq. Dia menangis terseduk-seduk. Apa yang membuat dia menangis?
mendengar ayat yang mengandung ancaman, inna azaba rabbika lawaqi. Sungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Malahu min dafi'. Tak mungkin ada seorang pun yang mampu membela, menjaga, menghindar. Umar langsung merespon dengan kalimat qasamun wa rabbil Ka'bah. Aku bersumpah dengan menyebut Rabbul Ka'bah, penguasa Ka'bah. Innahu lahaq. Sungguh benar siksa Tuhanku akan menimpa diriku. Tiada seorang pun yang akan mampu menjaga diriku, membela diriku. Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang terkenal dengan gagahnya dan dengan tegasnya, ternyata saat mendengar Al-Quran betul-betul lemah. Demikianlah sahabat-sahabat yang lainnya. Maka mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mencapai tingkat mukminin yang ikhlas dalam beramal? Sejauh mana kita mampu menuduh diri kita sebagai orang yang belum mampu menjadi orang yang memiliki kedudukan sebagai mukminun? Kalau sudah mencapai tingkat mukminun, Allah telah menjamin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti sukses orang-orang yang memiliki kriteria sebagai mukminun. Apa itu di antaranya kriterianya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya tenggelam dalam kekhusyuan. Pembahasan tentang syarat dan rukun sudah sedemikian banyak dibahas. Kajian-kajian sholat tentang syarat dan rukun dan sunnah demikian banyak yang berbicara. Tapi untuk mencapai kekhusyuan sungguh berat. Karena semua orang naik turun kekhusyuannya. Kalau ilmu semakin banyak bacaan, tentu semakin luas wawasannya. Tapi tidak mustahil. Semakin luas wawasan, semakin banyak yang bacaan, terkadang ada yang kehilangan nikmat khusyuknya. Wafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbala wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada seorang pun dari kita yang dapat mengetahui berapa persen ibadah kita yang sudah diterima oleh Allah. Kalau masih kita sibuk dengan mengatakan saya sudah ibadah memenuhi syarat dan rukun, iya, syarat dan rukun sudah kita penuhi sesuai dengan yang kita pahami. Tapi apakah cukup hanya dengan memperhatikan syarat dan rukun? Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam kalbu kita. Allah Maha tahu bagaimana saat kita membaca Al-Quran, apakah kita menjiwainya. Kalau tingkat sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas melihat Rasul sholat, mendengar Rasul membaca bacaan dalam sholat, lalu sholat di depan Rasul, terdengar oleh Rasulullah dan terlihat oleh Rasulullah, Rasul tegaskan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lakukan oleh kamu salat, kamu belum salat. Sampai 3 kali sahabat dinyatakan Rasul belum salat, padahal dia sudah salat 3 kali. Apa yang membuat dia dikatakan belum salat? Maka sahabat berkata, alimni ya Rasulullah, ajari aku salat yang benar. Rasul menegaskan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbil qiblata wa kabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Engkau mau salat, perbaiki wudu kamu. Hanya Allah yang Maha tahu wudu kita apakah mencapai sasaran, yaitu kesucian. Dan suci tidak kelihatan. Lalu menghadap kiblat, insyaallah sekarang sama-sama menghadap kiblat. Fakabir, agungkan Allah. Kita sering mengucapkan Allahu Akbar. Apakah betul-betul kita mengagungkan Allah? Atau hanya mulut berkata Allahu Akbar? Lalu Rasul tegaskan, lalu baca ayat-ayat yang bersamamu. Mana ayat yang bersama kita?
Mari kita jadikan ayat yang dibaca betul-betul bersama kita. Ketika ayat memanggil, kita yang dipanggil. Ketika ayat mengingatkan, kita yang diingatkan. Semua ayat hendaklah kita jadikan sebagai ayat yang ditujukan kepada diri kita masing-masing. Hamba-hamba Allah, kita tidak tahu setelahnya Jumat ini masihkah ada kesempatan begitu untuk Jumat berikutnya. Atau di antara kita ada yang akan mengakhiri hari Jumat ini untuk salat Jumat. Karena ajal sudah dekat. Mari kita mohon hadap kepada Allah dengan penuh harap. Entah hari ini Allah merupakan Jumat terakhir buat kita, atau masih ada waktu untuk Jumat berikutnya. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Antar Rahman, antar Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana ya Tuhan kami mohon jangan Engkau biarkan kami bubar dari salat Jumat ini masih membawa dosa ke rumah. Hapuskan semua dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Jangan Kau biarkan kami bubar di tempat ini masih membawa kemalasan. Berikan kepada kami Allah tingkatan semangat beramal ibadah yang berguna bagi kepentingan masa depan keluarga dan umat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Hanya Engkau yang Maha tahu sampai kapan kami dapat bernapas di muka bumi. Masihkah ada kesempatan bagi kami untuk melaksanakan salat Jumat pada Jumat berikutnya? Hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami dan di mana kami akan kedatangan ajal. Ilahna ya Tuhan kami. Kami sering ya Allah mengisi kehidupan dengan perbuatan yang tidak berguna. Bahkan menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau, dekat Engkau. Ilahna ya Tuhan kami, manakala ajal menjemput kami mohon Engkau berikan kepada kami ya Allah kesempatan sebelum menghembuskan nafas terakhir untuk mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikan kepada kami Allah nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.